Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlogger Riau. Nah, hari ini Wavlog lagi berada di rumah bibit Al Harbi 2. Nah, hari ini kita bakalan bincang-bincang bersama ownernya tentunya. So, ditunggu videonya ya guys. Cik. Assalamualaikum tuh. Oh iya, Wavlog. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik tuh. Nah, jadi apa nih kegiatan di siang hari ini tuh? Jadi nih mengisi waktu luang kita di sini ada kecamba Pinang Betara nih, Wavlog. Nah, ini kecamba Pinang Betara kita ini langsung datang dari Jambi. Nah, jadi alhamdulillah Wavlog bisa hadir di tempat kita ya. Iya, dan alhamdulillah. Atuh, persilakan duduk aja lah dulu. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Ah, alhamdulillah nih Wavlog jauh-jauh datang sini. Tadi assalamualaikum nggak saya jawab tadi ya. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya kaget juga tadi udah nyampe aja di sini kan Wavlognya kan. Iya tuh. Jadi Wavlog nih apa kabar Wavlog? Baik tuh. Tambah ganteng aja nih. Ini ganteng bukan ganteng. Kalau ganteng itu penghinaan kan. Nah, jadi Wavlog mau lihat apa aja sini nih? Jadi ini kan kita hari ini lagi bincang-bincang seputar bisnis. Lebih kurang ini lebih tepatnya sih kayak pertanian ya itu. Perkebunan, pertanian boleh. Lebih ke perkebunan gitu. Betul. Di rumah bibit Harbi ini menyediakan bibit apa aja nih itu? Kalau kita pertamanya kini kan kita nih fokusnya nih Pinang Betara. Pinang Betara. Mungkin Wavlog udah tahu tentang Pinang Betara? Alhamdulillah belum tuh. Belum. Jadi Pinang Betara ini merupakan salah satu bibit unggul di Indonesia yang sudah dipatenkan oleh Menteri. Oh, jadi bahkan sampai sekarang para anggota DPRD pun sudah membagi-bagikan ini kepada masyarakatnya. Jadi ini Pinang Betara ini dapat berbuah dalam jangka waktu 3 tahun. Wow, 3 tahun udah bisa panen ya itu? 3 tahun, lalu di usia 3 tahun atau 4 tahun ini usia tinggi batangnya kira-kira 1 meter sedikit lah. Oh, lumayan segini. Rendah. Berbanding dengan pinang varietas lokal kita, itu bisa berbuahnya 6-7 tahun. Lama juga. Dan itu tuh biasanya udah batang tinggi. Ya, dong. Tinggi mungkin lebih tinggi dari rumah juga. Benar. Lagi itu. Jadi untuk Pinang Betara ini sendiri, Wavlog, kita saat ini ngambil sistemnya dari kecambanya. Kalau dulunya kita ngambil bibitnya dari Jambi, tapi ada rasa-rasa kekurangan nggak enak di hati karena biasanya agak kurus. Oh, kalau dari kecamba itu? Iya, kalau dari kecamba, ini kita kecamba nih. Kalau dari kecamba kita merawat sendiri. Nih buat teman-teman bisa kita lihat nih, biar lebih dekat. Iya. Nih contoh kecamba dari Pinang Betara itu. Ya. Kalau dari kecamba kita bisa merawatnya dari kecil, kita pupuk, misalnya ada jamur kita semprot anti jamur, jadi bisa dengan batangnya nanti besar-besar. Ini kan agak umur besar nih. Berapa nih? Ini umur 3 bulan nih. 3-4 yang bulan. Untuk di depan ini ya teman-teman, ini yang udah 3 bulan. Kalau dari bibit siap tanam dari Jambinya biasanya kurus-kurus, kita bisa maklumi karena otomatis orang di Jambi itu kan biasanya sekali nanam di polybag itu sampai 100.000. Nggak mungkin bisa dipupuk satu-satu kan. Kalau kita palingan 30.000, 10.000 masih bisa kita pupuk, siram dengan teratur. Makanya kita lebih memuaskan lah kalau kita dari kecamba kita tanam ke polybag, lebih memuaskan rasanya kita jual kepada konsumennya daripada langsung jadi itu. Yang langsung dari Jambinya biasanya juga apa namanya itu, tingkat stresnya kuat. Karena kan jadi tanamannya juga ada stres kayak manusia juga ya teman-teman. Tanaman ini sama seperti manusia, betul dielus-elus. Jadi perlu disiram, dikasih sayangi gitu. Perhatian ekstra gitu ya itu. Kalau dari Jambinya kita biasanya daunnya udah kuning. Karena kan masuk dalam truk. Otomatis gitu ya itu. Kalau dari kita kan enak nih, hijau-hijau daunnya. Seger, memandang tuh adem gitu ya itu. Adem gitu. Kalau yang siap tanam nih Wavlog, usia 5 bulan udah siap tanam. 5 bulan itu. Kalau ini kan nih 2 bulan lagi, 2 bulan lagi. Lah, berarti ini kan ada 3 bulan, nanti tinggal 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi ini udah siap tanam. Kalau selain pinang sih di sini kita menyediakan bibit yang okulasi. Tadi kita jadi buat teman-teman mungkin apa itu okulasi? Apa sih okulasi gitu? Karena Wavlog juga nggak tahu sih okulasi itu apa gitu di bidang perkebunan Pinang Betara juga gitu. Iya.
Kalau okulasi itu Waplok, biasanya itu batang-batang yang Waplok sering nggak melihat tanaman yang kecil-kecil udah berbuah. Ya sih, pernah sih. Ada rasa Kemarin itu penasaran ada lah. kayak Waflo. Kebetulan kan ada juga kadang ke pasar tuh. Iya. Tuh, jadi kadang lihat, ini pohon jeruk kecil kok udah berbuah Iya, gitu. Cuma belum pernah ada pertanyaan di benak ini kok kecil tapi udah berbuah Iya, gitu. iya, iya. Biasanya kalau tanaman yang kecil berbuah tuh ada sistemnya, sistem okulasi atau cangkok. Kalau cangkok pasti udah sering tahu ya. Udah familiar lah kalau untuk cangkok ya. Cangkok itu batang yang disayat, dikasih serabut kelapa, kasih apa nanti, itu ditanam. Kalau ini okulasi ini dari biji sih, misalnya bijinya itu dasarnya tuh dari jeruk mentimun misalnya. Ya, contoh Atau ya, kalau nanti kita bisa lihat nanti di rumah apel India kita ajak nanti untuk sahabat semua kita ajak Waplok panen nyobain apel. India seperti apa sih? Kadang cuma kita lihat apel India Seperti apa? hanya bisa hidup di luar negeri di daerah asal, tapi kok bisa hidup di Indonesia? Ada Riau lagi. Ada Riau lagi loh teman-teman. Jadi itu batang bawahnya kita buat dari bidara. Bidara Kita sambung dengan apel India tadi. Jadi seperti itu. Dan kalau apel India ini cukup unik juga nih Waplok, karena dapat berbuah dan berbunga sepanjang musim tanpa batas. Itu pula nilai plusnya. Nilai plusnya Waplok makan, panen, nanti berbunga lagi. Itu enaknya. Karena kalau kayak buah-buah di lain dari yang tadi karena kita pakai sistem okulasi kan tuh, ya mungkin ada yang setahun tuh cuma sekali, ada yang setahun tuh kurang 2 kali gitu kan untuk panennya. Di sini juga ada Waplok, ada durian musangking, montong, duri hitam. Mantap juga tuh. Ya, bahkan kalau durian ini tuh Waplok, pernah di kebun Nato durian itu usia 1 tahun, batangnya masih kecil, udah berbunga. Udah bunga. Itu uniknya dari okulasi ini. Tapi tentunya kalau yang namanya batangnya kecil berbunga, kita harus korbankan yang lainnya. Seandainya bunganya banyak, kita ambil 1 atau 2, karena kita pengen batangnya jangan patah. Kalau seandainya batangnya patah kan sayang juga ke batangnya. Gara-gara buah duriannya tuh batangnya patah kan kasihan juga gitu. Nanti kita bisa lihat nanti Waplok. Di sini kan Waplok bisa lihat ada jambu. Ya, di sini Waplok juga teman-teman bisa tadi banyak mulai dari tadi kayaknya ada sawo itu. Sawo madu udah berbuah. Ada. Tadi ada juga tadi tuh apa namanya? Jambu madu. Jambu madu juga. Berbuah juga. Jadi di sini banyak teman-teman kalau memang yang hobi menanam, Ini untuk aset juga Waplok. Apalagi di sini juga ada mangga kyojai. Mangga. Apalagi itu? Apalagi itu? Mangga kyojai itu mangga dari Thailand juga. Bukan asli Indonesia itu. Bukan, kita luar negeri semua kayaknya. Mangga kyojai ini buahnya Waplok bisa mencapai 1,2 kilo. Untuk satu sebesar kepala kita. Iya. Keren juga. Kalau mengenai seperti apa bentuknya bisa dilihat di Google. Seperti apa mangga kyojai itu. Sini juga ada mangga Thailand. Mangga Thailand kan beda lagi tuh ya. Mangga Thailand. Di sini juga ada jeruk santang madu. Apalagi itu. Bagi teman-teman yang pengen lihat santang madu, lihat di Google. Kan itu lagi kan. Nanti ketika video ini nanti ada apanya? Ada contohnya ya. Contoh gambarnya apa sih gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak penasaran kali gitu ya kan. Ada juga di sini jeruk nagami Jepang. Udah pakai nagami pula lagi. Nagami kan ada di Jepang tuh ya. Iya. Nagami ini Waplok bisa dimakan kalau panen ya, beserta kulit-kulitnya. Kalau Atuk lebih suka makan kulitnya. Kok gitu tuh? Karena kulitnya lebih manis daripada isinya. Jadi agak kebalik ya teman-teman. Tapi itulah kita ngambil yang unik-unik lah di sini. Jeruk kasturi juga ada. Biasanya kan emak-emak biasanya kalau belum puasa. Biasa di bulan puasa tuh jeruk kasturi itu paling laris itu. Biasanya kalau jeruk kasturi ini berbuahnya 1-2 tahun kan? Iya. Kalau di kita 2 bulan berbuah. Wow. Kalau nggak percaya nanti bisa dilihat. 2 bulan jeruk kasturi udah panen loh teman-teman. Ada sunkist juga. Batangnya paling sekecil ini tapi udah berbuah. Besar juga. Jadi seperti itu. Apalagi? Maunya kapan-kapan di
Kampar atau Pekanbaru ini ada kayak buat kontes tanaman unik-unik mau ya. Untuk Ya, mana itu tahu. ada rencana juga sih kemarin pengen buat semacam agromini khusus tanaman-tanaman unik seperti pinang nih. Kalau pinang, ini kita bahas tentang pinang dulu ya, Pak Plok ya. Oke tuh. Pinang, orang-orang dulu menanam pinang untuk biasanya pembagar apa ya? Pembagar untuk batas. Pagar batas tanah. Ya, tanah. Bahkan palingan itu 10 atau 20 batang. Ya, itu udah paling Bisa banyak menghasilkan 300.000. Bayangkan. 10 atau 20 batang bisa menghasilkan 200 sampai 300.000. Wow. Apalagi kalau seandainya kita kebunkan. Semakin banyak lagi. Ya, 1 hektar ini kami udah hitung-hitung kan sama orang di komunitas petani Jambi. 1 hektar pinang betara ini Oke tuh. bisa menghasilkan batangnya 1.300. Wow, banyak juga. 1.300 batang untuk 1 hektar tanah. Jadi coba kita pikirkan, 1 hektar pinang betara bisa menghasilkan lebih dari 3 hektar sawit. Hasil uangnya, itu. Luar biasa. Mengapa begitu? Karena pinang betara ini tidak terlalu susah untuk merawatnya. Memupuknya pun kalau sawit kan harus dipupuk, sawit harus apalagi dipiring. Panjang proses itu. Harus ditunas. Iya. Dodos misalnya, tukang dodosnya harus ada pula diupah. Kalau pinang, emak-emak sendiri bisa ngambil pinang tuh. Iya kan, tanpa disuruh kan? Iya. Nah, gampang, nggak ada durinya, nggak ada menunas, nggak ada apa. Nah, itu enaknya. Terus mupuknya juga kita nggak terlalu sering sih. Kalau untuk mupuk nih gimana tuh? Palingan kalau dari Atuk sih mupuknya sekali 3 bulan. Wow, sekali 3 Itu udah paling bagus tuh. udah paling banyak Udah paling mungkin bagus itu. tuh. Dan mupuknya kalau untuk 1 batang ini, 1 batang ini kan jarak palingan cuman segenggam kecil. Pupuk NPK misalnya, Ya, pupuk NPK. sesendok aja. Udah bisa. 1 hektar tuh palingan kita ngabisin 5 kiloan pupuk aja. Berbanding dengan sawit, jangan satu hektar, 2 borong tanah aja mungkin bisa ngambil 50 kilo kan ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi itu enaknya dengan pinang betara ini. Terus pinang betara ini kita bisa lihat, ini kita buka aja nih. Nah, ini Besar, kan masih kayak kecambah kecambah. tunas kecil gitu ya. Pak Plok bisa lihat. Coba Pak Plok sentuh. Apa yang Pak Plok rasakan? Kulitnya tipis nggak? Iya, kulit tipis tuh. Itu bedanya dengan pinang kampung kita. Biasanya pinang kampung kita itu besar, tapi kulitnya tebal. Sedangkan yang kita jual itu apanya? Iya sih. Yang kita jual kan isi dalamnya. Isi dalamnya yang harus tebal gitu itu. Nih, besar biji dalamnya. Iya, tapi kulitnya tipis. Dan berat. Ya, berat. 1 batang pinang betara ini bisa menghasilkan pinang basahnya 6 kilo. Wow, perbandingan cukup lumayan. Dan keringnya 3 kilo. Kalau pinang kampung kita paling menghasilkan 1 batang tuh 3 kilo, keringnya 1,5 kilo. Nah, jadi itu bedanya. Malah lebih yang betara ini berat. Betara lebih berat ya itu. Ada juga pinang lain. Kalau di Riau ini kita punya pinang lokal juga, namanya pinang seluang. Seluang nama seluang itu di perairan Riau nih. Bagus juga, cuman agak tebal kulitnya, kecil apanya. Tapi itu berbuahnya 2 tahun tuh, Pak Plok. Mapannya tuh 2 tahun. 2 tahun lah, sebentar. Cuman apa tadi itulah, apa namanya itu, bijinya agak kecil. Terus di tempat kita di Riau ini ada juga yang namanya pinang beras. Jadi jenis-jenis iya, banyak pinang tuh. Pinang ini banyak juga itu. Cuma mungkin yang lebih populer memang pinang ini yang termasuk ini. Pinang unggul. Karena udah diuji coba sertifikasi, pinang betara ini lebih unggul dari pinang-pinang yang ada. Kalau di Sumbar ada juga pinang di situ. Ada pinang pandan wangi. Pinang pandan wangi itu biasanya daunnya tuh daun pandan. Daun pandan ini. Tapi kurang cocok untuk kita di Riau ini pinang pandan wangi karena kan cuaca kita agak panas. Pinang Thailand juga ada 2 tahun berbuahnya, tapi pinang Thailand ini tebal kulitnya, kecil bijinya. Pokoknya tetap pinang betara, makanya tuh fokus. Banyak yang nanya juga ke sini, ada pinang ini enggak, ada pinang itu enggak. Kita enggak jual, kita khususkan pinang betara. Betara ini nama daerah. Nama betara tuh daerahnya daerah yang ada di Jambi. Di Tungkal Jambi, Tanjung Jabung Barat. Cukup menarik untuk ngobrol bisnis kita pada siang hari ini ya teman-teman. Karena biasanya kita lebih ngobrol konten ya, Pak Plok ya. Jadi hari ini kita podcastnya lebih seputar
bisnis usaha rumah bibit Harbi, karena biasanya mungkin teman-teman yang biasa melihat Wavlog dan Atuk Bahar itu pasti lebih konten, kalau nggak komedi, kalau nggak betul kontennya lebih ke kuliner makanan. Iya benar. Kapan-kapan ajak juga lah Atuk pergi. Nanti kita ajak juga seandainya waktu ada waktu kan kita entah pergi ke tempat teman Atuk nih bagian agro anggur. Nah, kita panen anggur bareng. Ya, enak juga kan? Nggak tahu nanti di video next time-nya nanti kita bakalan ada datang ke budidaya anggur dan juga bakalan ada proses gimana sih memetik anggur dipanen, karena kan nggak sembarangan juga ini kan tuh. Nanti nanti kita ajak juga nih Wavlog ke rumah tuh. Kita suruh Wavlog tuh panen apel. Ya, jadi tadi pasti nanti teman-teman kan apa apel India bisa hidup. Apalagi ini di daerah Riau gitu ya. Kan? Jadi itu sebenarnya kalau dari apa sendiri Atuk pun di pertanian ini cuman hobi Wavlog. Hobi karena orang tua dulu juga sering berkebun. Kalau dari pendidikan atau enggak di ini bidang kayaknya sarjana pendidikan atau pendidikan, apa, malah pendidikan itu. Cuman asik kayaknya awalnya lihat terus pokoknya enak, kenapa enggak dicoba gitu kan, dicoba mengisi waktu luang. Ya udah ini untuk pembibitannya sendiri selain di sini kan di Pandau, pertamanya kan di Pandau nih, makanya namanya rumah bibit Al Harbi karena pertamanya rumah. Atuk ngambilnya dari rumah, ditanam di rumahnya dulu. Jadi juga ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang di perumahan. Alhamdulillah ya Al ya, kita sudah sampai di rumah Atuk. Di rumah bibit. Di rumah bibit Al Harbi Pandau. Ini rumah bibit Al Harbi yang pertama kali nih Wavlog. Tadi kita janji mau ngelihat apel India ya. Panen apel India. Ayo kita sini Wavlog. Apel India. Jambu kristalnya Wavlog udah berputih. Wah, alhamdulillah ya tuh. Iya. Ini ada alpukat mentega dan ini anggur Brazil. Anggur biasanya kan menjalar ya. Kalau ini buahnya di batang. Dan satu lagi. Ini apel India Wavlog. Nah, ini teman-teman yang tadi kita sempat bincang-bincang bersama Atuk Bahar. Iya, ini kita buka ya Wavlog ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wow, udah besar-besar ya. Udah besar-besar tapi belum masak. Hampir masak. Belum masak lagi tuh. Belum. Dia agak kuning, hampir masak. Ini juga di belakangnya masih ada buahnya juga. Iya. Nah, ini itu udah masak atau gimana tuh? Hampir masak juga, tapi udah bisa dikonsumsi nih. Tuh bisa-bisa itu bisa teman-teman lihat apel Indianya seperti ini ya, teman-teman. Ini bibitnya ada di tempat kita Wavlog. Okulasi yang insya Allah kecil-kecil udah berbuah. Ini kita bisa lihat Wavlog. Tuh, juga ada ini kedodong ya teman-teman. Ya, ini. Nanti kita suruh juga nanti Wavlog mencoba apel India yang seperti apa. Nih, masih ada juga. Nanti Wavlog bakal mencoba nge-review seperti apa sih rasa apel India yang bisa hidup di daerah Riau, teman-teman. Nih. Ini hampir masak tapi udah bisa dikonsumsi. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu nih Wavlog. Nah, akhirnya yang kita tunggu-tunggu mereview apel India, teman-teman. Inilah. Nih, bisa kita lihat. Ini udah dibelah ya? Yang udah dibelah. Nih. Mari kita coba seperti apa sih rasanya. Apakah seperti apel biasa atau mungkin bisa jadi ini rasanya ada buah pirnya juga kan, teman-teman. Cium dulu. Gimana rasanya? Kalau untuk aromanya memang khas untuk ininya, karena ini apel India bukan apel yang memang ditanam asli. Yang biasa kita beli ya. Biasa kita beli. Baiklah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita coba ya teman-teman. Gimana rasanya? Untuk rasanya beda kan? Beda. Kayak ada rasa-rasa kalau kita pernah teman-teman nyoba seperti rasa jambu kristal. Benar. Makan apel India tapi rasa jambu kristal. Gigit aja. Gak bisa udah. Jadi apel India ini tuh ya
Da- Jadi apel India ini tuh kalau untuk sistemnya okulasi Ya. berapa lama baru bisa panen? Panennya kalau berbuahnya 2 bulan 3 bulan udah bisa berbuah. Oke. Ini contohnya. Ini teman-teman, wow. Aduh, Kak besar. Ah, ini Agak udah apa nih? Udah berbunga ya? Udah berbunga ya. Ah, Ini berarti udah masuk 3 bulan itu? ini udah 2 bulan 3 bulan nih. 2 bulan, 3 bulan. Kalau menjelang udah usia sebesar ini, Ya. itu butuh waktu 3 bulan. Dan uniknya tadi seperti Atu bilang tadi, ini nggak bakal putus-putus buahnya. Kita Berlanjut. bisa terus menikmati buah ini sampai batangnya mati. Tapi jangan sampai mati lah ya. Apakah teman-teman tertarik membudidaya apel India di daerah dekat rumahnya? Makan lagi oplok. Emang rasa apel tapi lagi kayak makan jambu kristal gitu teman-teman. Jambu kristalnya dapat, rasa pir dapat juga ya. Ya. Padahal ini belum masak loh oplok. Ini Kalau belum masak lagi. lebih panas lagi. Hmm. Kalau masak lebih panas lagi. Tapi ini udah panas kan? Ini udah mana sih? Tuh. Jadi kalau di pasar buah Pekanbaru atau pasar buah 88 kayak belum ada lagi itu. Belum ada. Ada yang jual itu di daerah Lampung. Harganya 150.000 per kilo. Oh, Nah, jadi mahal juga guys. membudidayakan ini enak juga ya. Apalagi kalau tapi kalau di apa udah ada Pak Plok? Di Taman Wisata Pelangi, Oh, yang Agro di tuh udah ada yang Taman udah ada yang Agro apa juga, udah ada yang nanam juga. Udah berbuah juga. Apel India. Nggak susah merawatnya. Lebih susah lagi merawat anak. Anak perlu dimakan, tapi dikasih makan juga nih Pak Plok. Dikasih makan, dikasih minum. Makanannya pupuk NPK digabung dengan KCL. Oh. Biar buahnya lengket. Kadang ada juga yang nggak lengket. Tapi yang mungkin teman-teman biasanya ya kalau kita makan apel pada umumnya itu serat pada dalam ininya kan pasti bakal kayak bentuk ada biji. Dan ini agak berbeda nih. Nggak sama seperti kita makan apel pada umumnya nih. Tekstur biji yang di dalamnya itu cenderung nggak bentuk seperti biji. Dan ini juga obat. Ini bagus untuk Jadi khasiat untuk apel India ini untuk apa nih tuh? obat diabetes sama kolesterol. Demikianlah video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya Waflo. Dan saya Atu Bahar. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa datang lagi ya Pak Plok. Oke, siap tuh.